izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu sebentar. Bapa, kami datang kepadamu saat ini dan kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang menjaga kehidupan kami sampai hari ini. Bapa, biarlah melalui kebenaran firman-Mu siang hari ini, kami boleh menangkap sesuatu, kami boleh mengenal hati-Mu, kami boleh semakin belajar akan kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu. Berbicara buat kami Tuhan,
Kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, beberapa hari yang lalu saya punya satu pengalaman pribadi dengan Tuhan, di mana pada waktu itu sempat saya tidak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Dan selama beberapa jam itu isi dari doa saya adalah komplain nih sama Tuhan. Saya sempat protes sama Tuhan. Sebetulnya kenapa sih itu terjadi? Ya, manusia itu sering gitu saudara, kalau doa tidak dijawab-jawab, penantian terasa lama, akhirnya mulai muncul deh curhat-curhatan, mulai muncul komplain, keluhan ke Tuhan. Itu yang saya alamin beberapa waktu yang lalu. Dan pada waktu itu saya ditegur oleh Tuhan. Dan saya bersyukur Tuhan itu luar biasa, begitu sabar. Bukan hanya Tuhan itu menegur, tapi Tuhan itu mengajarin saya sesuatu. Dan saya waktu itu mendapatkan satu pelajaran yang indah, yang diambil dari sebuah cerita di Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Sebuah cerita tentang Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan ini berbicara buat saudara-saudara semuanya yang sedang di dalam masa penantian, yang sedang menunggu Tuhan untuk menjawab doa saudara, yang sedang menunggu Tuhan memberikan pertolongan dan pemulihan. Apapun bentuknya, saya berdoa bahwa pelajaran tentang Naaman bisa menjadi sebuah pelajaran juga buat kita. Kalau saudara suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah saya hari ini adalah How to Deal with God. Bagaimana sih kita itu berurusan dengan Tuhan? Bagaimana sih kita itu mendekatin Tuhan? Bagaimana sih kita itu mungkin bahasa lainnya bernegosiasi dengan Tuhan? Apakah cara yang bisa kita lakukan? Nah, kita akan belajar melihat Naaman. Saya akan membacakan buat saudara dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Dimulai dari ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Jadi Naaman ini adalah seorang pahlawan, bukan cuman sekedar seorang tentara, tapi pahlawan tentara. Jadi dia seorang pemimpin besar, mungkin seorang yang sangat begitu berkarisma, sampai dia dijuluki sebagai pahlawan. Lalu ayat 2 menuliskan begini, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Kemudian apa yang terjadi? Setelah itu di ayat yang ke-5 dan seterusnya, Raja memberikan izin kepada Naaman untuk pergi ke Israel untuk menemui nabi. Apa yang dilakukan di sini, saudara? Menariknya, apa yang dilakukan oleh Naaman sebetulnya adalah apa yang saudara dan saya kebanyakan lakukan juga dalam cara kita itu mendekatin Tuhan. Di dalam ayat-ayat selanjutnya dituliskan begini, pada waktu Naaman pergi untuk menemui Nabi Elisa, Alkitab menuliskan dia membawa beberapa persembahan, saudara. Dan dituliskan di sini, di dalam ayat yang ke-5, ada beberapa persembahan yang dia bawa. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, saudara, saya juga mencoba untuk mencari tahu berapa ya kalau dikurskan hari ini 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Mungkin kalau pakaian kita sulit untuk menghitungnya ya.
Tapi yang jelas kalau pakaian yang dibawa oleh Naaman itu bukan pakaian murahan, bukan pakaian sembarang pakaian. Pada zaman dulu saudara, ada satu jenis pakaian yaitu yang namanya kain ungu, dan itu tidak bisa dibeli oleh rakyat jelata. Hanya orang-orang yang sangat kaya yang bisa membeli kain ungu. Makanya beberapa pendoa, orang-orang yang bergerak di profetik seringkali memakai warna ungu itu sebagai warna kerajaan. Karena memang yang bisa membeli kain ungu itu adalah orang-orang dari kerajaan. Kenapa sebegitu mahal? Karena pewarnanya. Jadi untuk mewarnai kain ungu, saya membaca itu mereka harus memakai salah satu bahan enzim yang didapatkan dari kerang, dan itu sangat sangat langka dan sulit. Makanya mereka sangat menghargai kain itu mahal. Jadi saya percaya pakaian yang dibawa oleh Naaman ini bukan pakaian murahan, tapi pakaian yang sangat mahal, yang bahkan hanya bisa dibeli oleh para bangsawan, orang-orang dari kerajaan. Kemudian saya mencoba menghitung 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas. Ternyata mengagetkan saudara ketika dikurskan. Dikurskan itu nilainya kalau dijadikan rupiah itu senilai 37,5 miliar rupiah. Saudara bayangkan, jadi Naaman itu untuk mendatangi Nabi Elisa, dia datang membawa persembahan sebanyak 37,5 miliar. Wow, banyak banget itu saudara. Bisa bikin bangun berapa gereja itu. Juga bisa buat beli banyak tas, bisa upload di Instagram itu ya mejeng ya saudara, 37,5 miliar. Nah, saudara perlu diketahui sebagai catatan terlebih dahulu, kenapa sih Naaman ini mau ke Israel? Padahal orang Israel dibandingkan dengan kerajaan negeri Aram itu seperti negara yang superior dengan negara yang inferior. Kenapa? Karena negara Aram itu jauh lebih besar daripada kerajaan Israel pada waktu itu. Jadi kalau ada sebagai orang yang dari negara yang superior mau sampai bela-belain datang ke negara yang inferior, yang jauh di bawah, ya pasti jawabannya satu, karena kepepet saudara. Makanya Naaman mau. Nah saudara, seringkali juga sama seperti Naaman, orang itu baru datang cari Tuhan ketika kepepet. Dan saya tidak tahu kalau hari ini saudara, di antara saudara yang mendengarkan, apakah ada yang kepepet atau enggak. Tapi kita akan belajar bagaimana cara Naaman itu mendekatin Tuhan. Dan ini persis seperti cara yang kita praktekkan waktu kita mendekatin Tuhan. Kita berusaha untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Kita berusaha untuk deal with God. Saudara, hal pertama yang dilakukan oleh Naaman, cara mendekati Tuhan adalah pakai duit. Pakai uang. Kenapa? Karena Naaman sama seperti kebanyakan kita, seringkali kita tuh berpikir bahwa Tuhan itu bisa dibeli. Jadi kita berpikir bahwa dengan duit Tuhan bisa disogok. Berapa banyak jemaat itu kadang-kadang kalau datang ke saya, saudara, Bu, saya minta tolong didoakan supaya tanah saya laku. Saya janji nanti kalau tanah saya laku, saya akan kasih 10% ke Tuhan. Pada waktu saya mendengar perkataan begitu, saudara, jujur saya mulai tercelik dan seperti tergelitik, sekaligus ada satu rasa malu, karena itu yang tanpa sadar sering saudara dan saya lakukan. Kita itu supaya meminta, supaya doa kita dijawab, kita memberikan janji kepada Tuhan dengan janji materi. Nah saudara bayangkan, Tuhan itu pencipta alam semesta, semuanya Dia yang punya. Semua benda-benda alam, bintang, Dia yang punya. Ketika kita dekatin Tuhan, Tuhan, kalau Engkau jawab doa saya, kalau Engkau buat tanah saya laku, kalau Engkau bikin ruko saya laku, saya akan kasih Tuhan 10%. Saudara, kalau dipikir ini penghinaan loh. Kenapa? Karena berarti kita memperlakukan Tuhan itu seperti broker, seperti agen perumahan loh, yang dikasih komisi berapa persen loh. Kita tuh menghina Tuhan gila-gilaan loh. Nggak main-main loh saudara. Jadi jangan saudara dan saya pernah berpikir bahwa ketika saudara dan saya mendekati Tuhan dengan cara seperti ini, Tuhan akan tersentuh, Tuhan akan tergerak. Berapa banyak juga dari kita yang kalau berdoa,
Ketika kita ini melihat doa kita tidak dijawab, saudara, kita tuh ngomongnya begini, Tuhan, saya ini sudah pelayanan. Kenapa engkau masih belum jawab doa saya? Kenapa orang yang itu, yang tidak pelayanan, Tuhan jawab? Kenapa yang saya banyak meluangkan waktu, tenaga untuk Tuhan, kok malah doa-doa saya tidak dijawab-jawab? Tuhan tidak fair. Saudara, bukankah itu yang seringkali kita ajukan ke Tuhan? Saat kita dalam menunggu, kita mulai putus asa, kenapa kita nggak dijawab-jawab Tuhan? Yang kita mulai lakukan adalah kita mulai bargain dengan cara kita mengekspos atau mengajukan kebaikan-kebaikan atau apa saja yang kita lakukan kepada Tuhan kita. Dan kita berpikir dengan cara seperti itu, Tuhan mungkin akan mempunyai satu rasa bersalah, sungkan atau nggak enak, akhirnya doanya kita dijawab. Saudara, kita salah besar. Dan seperti inilah yang saya lakukan beberapa hari yang lalu, saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika saya dalam satu perasaan desperate, saya tuh ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, aku ini kurang apa? Lah, biasa kan saudara ya, kalau sudah mulai kayak begitu tuh mulai keluar nih arogan dan sombongnya nih, gaya. Tuhan, aku ini kurang apa? Pelayanan seperti ini, capek begini, kok begini. Tuhan ndak kasih begini. Kenapa yang sana malah ndak pernah mikirin Tuhan, ndak pernah pusing soal kerohanian. Semua yang dia inginkan begitu gampangnya dia peroleh. Saya mulai komplain, saya mulai protes dengan Tuhan. Saudara tahu, waktu itu Tuhan menegur saya dalam kitab Yesaya. Tuhan itu bilang begini, adakah bejana yang diciptakan itu bisa komplain, bisa berontak kepada penjunannya, kepada penciptanya. Tuhan kasih saya Yesaya 45 ayat 10. Saya sampai kayak gimana ya saudara, seperti orang langsung speechless, langsung diem. Siapakah engkau? Berani-beraninya engkau yang aku bentuk, engkau yang aku ciptakan. Apakah urusanmu? Apa yang aku lakukan kepada anak-anakku? Itu di ayat itu dikatakan seperti itu. Kenapa engkau harus mengatur apa yang aku ingin lakukan kepada anak-anakku? Saudara, saya langsung seperti orang tuh langsung diisolasi gitu ya saudara. Langsung dibungkam. Saya langsung diem. Dan saudara, berapa banyak ketika kita berdoa, karena permohonan kita belum ditolong, lalu kita mulai ungkit-ungkit semua pelayanan yang kita lakukan. Kita ungkit-ungkit semua kebaikan yang kita pernah lakukan. Kita ungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Dan kita mulai ekspos itu di hadapan Tuhan. Saudara dengarkan, Tuhan itu tidak pernah bisa dibeli. Nggak bisa dibeli dengan uang saudara. Saudara tidak bisa katakan aku sudah membayar perpuluhan banyak, aku sudah menyumbang banyak gereja, aku sudah melakukan begini amal banyak. Saudara tidak akan bisa beli Tuhan, berapapun harta yang saudara mau sodorkan. Saudara tidak bisa beli Tuhan dengan pelayanan yang saudara sudah lakukan. Saudara tidak bisa beli Tuhan dengan kebaikan yang saudara sudah buat. Saudara, pada waktu saya mendengar itu, saya terdiam membisu. Tiba-tiba ada satu kata-kata satu kalimat yang teringat. God's grace, jadi kasih karunia Tuhan, is too expensive. Even the richest cannot buy it. Jadi kasih karunia Tuhan itu terlalu mahal, bahkan orang kaya sekalipun tidak bisa beli. But His grace is also very cheap, that even the poorest can have it. Namun kasih karunia-Nya juga sangat murah, sehingga yang miskin pun bisa mendapatkannya. Jadi kalau saudara berusaha deal dengan Tuhan, dengan nyodorkan semua yang sudah saudara kerjakan, aku tidak pernah nyakiti orang loh Tuhan, aku selalu ngalah loh Tuhan, tapi kenapa Tuhan belum pulihkan suami saya? Aku sudah ngalah kurang apa, tapi kenapa Tuhan malah berkati dia? Yang ngalah malah Tuhan tidak tolong-tolong. Saudara, engkau tidak bisa propose Tuhan dengan mengutarakan semuanya itu. It's useless. Mari kita lihat bagaimana cara Naaman lagi untuk deal dengan Tuhan, propose Tuhan. Kemudian Alkitab menceritakan ketika Naaman pergi ke rumah Elisa, lucunya gini, Elisa sama sekali nggak mau nemuin nih. Yang nemuin bujangnya.
Terus kemudian bujangnya bilang begini, oh ya Bapak, tadi tuan saya pesan, Bapak disuruh menceburkan diri di Sungai Yordan 7 kali. Cuman begitu saudara, bayangin nih Panglima Besar, datang ke rumahnya Elisa yang mungkin kecil, sederhana. Nggak disambut, malah disambut sama bujangnya, sama pembantunya nih ceritanya. Terus tahu-tahu disuruh menceburkan diri ke Sungai Yordan 7 kali katanya gitu. Saudara, saya nggak bisa bayangkan ini wajahnya Naaman, mungkin merah hijau kuning, marahnya minta ampun. Sampai dia tuh ngomong begini, nggak ada sungai yang lain tah. Orang ini kok bener-bener nggak tahu aturan, kurang ajar banget. Dia nggak tahu siapa saya. Nemunya aja enggak kek. Titip pesen orang disuruh cebur ke Sungai Yordan. Mbok ya cari sungai yang lain yang lebih bersih. Emang nggak ada yang lain yang lebih bersih? Kok harus Sungai Yordan? Saudara, kalau saudara pernah ke Sungai Yordan, saya pernah mengunjungi 3 tempat, 3 versi Sungai Yordan. Satu, Sungai Yordan yang mungkin beberapa saudara udah pernah ke Israel yang dikenal dengan nama Yardenit. Dan itu yang memang disiapkan untuk para turis. Saya pernah pergi ke Sungai Yordan sisi Israel di perbatasan, dan saya pernah mengunjungi Sungai Yordan di sisi Palestina. Dan saya melihat apapun bentuknya Sungai Yordan, saya memang melihat adalah sungai yang sangat kotor. Dan saudara, kalau yang di Yardenit, saudara kalau lihat hari ini tuh sih masih bersih ya. Yang di Yardenit itu aja tapi udah ngeri ya saudara. Kalau saudara kadang-kadang mungkin menghadiri acara baptisan di sana, kadang-kadang saudara bisa bau kayak bau kotoran binatang nggak ya? Karena itu di atasnya ada kandang kuda, jadi itu kotorannya peternakan kuda, jadi kotorannya ngalir di Sungai Yordan. Saudara bisa bayangin ya, kita dibaptis di situ, nangis-nangis merasakan hadirat Tuhan ya saudara ya. Ada Sungai Yordan tuh kotornya minta ampun. Nah saudara bisa bayangkan, Naaman itu disuruh nyemplung ke Sungai Yordan. Nah ini yang saya mau tunjukkan pada saudara, saya mau ajak saudara untuk membayangkan sebentar. Ketika dia marah-marah, dia tuh ngomong begini, harusnya kek, dia suruh saya apa kek, suruh ngapain kek. Tapi masa penghinaan ini benar-benar disuruh mandi di Sungai Yordan. Saudara, ini loh cara Naaman berpikir sama seperti saudara dan saya. Kadang-kadang kita tuh berpikir bahwa Tuhan itu bisa kita atur. Di dalam doa kita tuh berpikir Tuhan itu bisa kita atur. Tuhan, aku tuh mau seperti ini. Kalau bisa, jangan lama-lama ya Tuhan ya. Kalau bisa waktunya sekian gini, sekian begini. Kalau bisa sebelum tahun ini selesai ya Tuhan ya. Jadi kita tuh berusaha ngatur Tuhan. Saudara percayalah, ketika saudara dan saya belajar mencoba untuk mengatur Tuhan, semuanya akan sia-sia. Dan apa yang tidak dipikirkan oleh Naaman adalah dia disuruh masuk ke sungai yang paling kotor, yang sangat kotor. Lalu pegawai-pegawainya bilang begini, Pak, seandainya Nabi Elisa menyuruh Bapak melakukan hal yang lebih sulit. Misalnya Bapak disuruh push up 1000 kali. Bapak tahu pasti mau melakukan. Wong ini loh cuman nyemplung 7 kali. Kenapa Bapak gak mau lakukan? Lalu Naaman mulai mikir, iya ya, kan cuma nyemplung 7 kali. Bukan suruh push up 1000 kali. Tapi saudara, ini yang terbayang di pikiran saya. Kenapa Tuhan tidak menyuruh Naaman untuk push up 1000 kali? Saudara coba pikir kenapa. Saya bayangkan gini. Ketika dia mulai masuk ke Sungai Yordan, yang harus Naaman lakukan adalah dia membuka pakaiannya. Pakaian kebesarannya. Dan di situ pegawainya semua. Saudara, kalau seorang panglima besar datang, pasti dia tidak mungkin cuma sendirian atau cuma berdua sama ajudan. Dia disertai banyak pasukan. Apalagi ke negara asing. Dia sertai banyak pasukan. Saudara pernah lihat modelnya orang sakit kusta? Saya coba beberapa waktu yang lalu membuka di internet. Di Google, lihat gambarnya orang sakit kusta. Aduh, saudara serem banget. Itu baru lihat tangan. Yang saya bayangkan, kalau Naaman buka baju,
dari atas sampai ke bawah, sampai seluruh badan. Saya bisa membayangkan pegawai-pegawainya pasti mereka ngeliat, cuman gak berani nunjukin kan. Mereka pasti, jijikin, bahasanya orang Jawa, menjijikkan banget. Saudara bisa bayangin, seluruh badan bondel-bondel, tompel-tompel, merah-merah, terus ada kayak putih-putihnya. Aduh, serem saudara. Orang yang gagah, perkasa, berkarisma, penuh kewibawaan, yang ditutup dengan pakaian kebesaran, dibuka, semua boroknya kelihatan. Saudara bisa bayangin. Itu kalau saya jadi Naaman, malunya minta ampun. Malunya minta ampun. Tapi ini loh tujuan Tuhan. Bukan untuk malu-maluin, bukan. Kenapa Tuhan tidak nyuruh Naaman melakukan push up 1000 kali? Kenapa suruh mandi? Karena ketika Naaman buka pakaiannya, semua boroknya kelihatan. Tidak lagi ditutup-tutupi oleh Naaman. Semua kejelekannya dia terlihat. Dan untuk sekian waktu, semua, karena 7 kali kan, pasti 7 kali kan enggak begini-begini tok. Nah itu kan butuh waktu, kira-kira anggap aja berapa menit itu. Anggaplah 1 kali itu 1 menit lah. Ya paling enggak 7 menit orang udah cukup waktu untuk melototin boroknya Naaman, saudara. Dan selama 7 menit, semua boroknya terekspos. Dan Naaman, mungkin ya rada nangis ya saudara. Alkitab tidak menceritakan detail, tapi saya membayangkan gengsinya pasti hancur itu saudara. Pride, harga diri, hancur. Tapi saking pingin sembuhnya, dia hadapin itu. Ya mungkin dia menangis. Tapi dia menangis, mengenahan, tapi juga dia ingin sembuh. Ini loh yang saya lihat. Dan ketika dia selesai 7 kali, kesembuhan terjadi. Saya membayangkan ketika kesembuhan terjadi, dia tetap nangis. Tapi nangisnya beda. Tadi nangisnya karena harga diri hancur, semua bobrok dan borok kelihatan, malu, semua kejelekannya dia terbuka. Selama ini di depan para tentara dia seperti berwibawa, tapi saat itu kemudian terbuka semua. Tapi kemudian setelah dia 7 kali, dia sembuh. Dia keluar dari sungai dengan nangis. Tapi nangisnya sukacita, nangis terharu karena mengalami kesembuhan. Saudara harus bayangkan zaman itu tidak ada obat untuk kusta. Saking senengnya, Naaman sampai bilang begini, mulai hari ini, aku tidak akan lagi menyembah dewaku. Saudara, Naaman tadinya punya dewa namanya Dewa Rimon. Dan dia bilang, mulai hari ini, hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allahnya orang Israel. Apa yang saya mau tunjukkan? Ketika Naaman berusaha mendekati Tuhan, dengan mengekspos semua kekuatannya dia, duit, harta, semuanya sia-sia. Tapi ketika Naaman datang ke Tuhan, dengan kerendahan hati, hancur semua bobroknya dia akui, dia perlihatkan, Tuhan aku salah, aku banyak tidak mampu, aku tidak sanggup tanpa Engkau. Di saat itulah kesembuhan terjadi. Di saat itulah mujizat terjadi. Hari ini saudara, hampiri Tuhan. Biarin kita diliatin bobroknya, biarin kita harus izinkan untuk bobrok kita dilihat orang, biarin kita mungkin harus nangis-nangis, Tuhan aku memang salah, aku memang bodoh, aku memang kurang ajar, aku memang keterlaluan, aku memang telah buat kesalahan. Tapi ketika kita menangis dengan kehancuran hati, Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah menolak orang yang hancur hati dan rendah hati. Hari ini, biar di tengah penantian apapun, jangan datang ke Tuhan dengan gaya saudara, seakan-akan saudara kuat. Kenapa Tuhan tidak nyuruh Naaman push up 1000 kali? Karena ketika Naaman push up 1000 kali, dia kuat.
Dia akan merasa, loh aku udah push up, sekarang mana rewardnya? Tuhan tidak mau seperti itu. Buat Tuhan memberikan kesembuhan buat Naaman itu gampang. Tapi satu yang Tuhan rindukan adalah Naaman bisa mengenal hati Tuhan. Naaman bisa melihat Tuhan, mengerti hati Tuhan. Hari ini percayalah, ketika doa saudara belum dijawab, jangan datangin Tuhan dengan gaya saudara. Dengan mengekspos semua kebaikan, semua yang sudah saudara lakukan, semuanya tidak akan berguna. Datangi Tuhan dengan hancur hati. Akui kesalahan, akui kelemahan, akui kejelekan, akui kekurangan kita. Akui semua yang kita mungkin bobrok dan buruk. Tapi percayalah, merendahkan diri, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya berdoa hari ini kita tetap kuat. Hampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan meninggikan orang yang rendah hati. Tuhan memberkati saudara. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Bapa, dimanapun hamba-hambamu mendengarkan. Biar kami hari ini belajar dari Naaman. Kami bukan mendekati Tuhan dengan keangkuhan, karena merasa sudah berbuat baik. Tapi biar kami datang tetap dengan kerendahan hati, dan menyadari kefanaan kami, bahwa kami tidak sanggup apa-apa. Kami tidak mampu apa-apa. Tanpa Engkau, kami semua tidak mampu dan tidak sanggup. Mungkin kami harus berani datang kepada Tuhan dengan mengakui, Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Tolong saya Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, saat kami anak-anak-Mu datang dengan hati yang merendah, kami percaya pada waktu yang dahsyat, Tuhan akan meninggikan kami. Kekuatan-Mu dan damai sejahtera-Mu mengalir buat kami semua. Terima kasih Bapa, bagimulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.